Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmaniar. Video kali ini seperti dengan pembahasan sebelumnya, yaitu uji non-parametrik. Namun kali ini kita akan bahas tentang apa sih uji non-parametrik itu sendiri, dan ada beberapa uji non-parametrik yang umum digunakan. Baik, uji non-parametrik ini itu adalah metode statistik yang digunakan ketika asumsi tentang distribusi populasi tidak terpenuhi atau ketika data tidak terdistribusi normal. Uji non-parametrik ini juga tidak bergantung pada asumsi tertentu bentuk distribusi data, sehingga lebih fleksibel dalam menganalisis data yang tidak memenuhi asumsi parametrik. Nah, itu tentang uji non-parametrik sendiri. Kemudian ada beberapa uji non-parametrik yang umumnya digunakan. Yang pertama ada uji Wilcoxon atau uji tanda tunggal. Uji ini itu digunakan untuk membandingkan dua kondisi terkait dalam satu kelompok. Misalnya menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah intervensi pada satu kelompok subjek. Nah, kemudian yang kedua ada uji Mann-Whitney atau uji U. Uji ini tuh digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen. Dan uji ini biasanya itu digunakan sebagai alternatif untuk uji T jika asumsi normalitas dan homogenitas ini tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada uji Kruskal-Wallis. Uji ini itu digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kelompok independen. Kemudian yang keempat ada uji Chi-square. Uji ini itu digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal. Uji ini itu dapat digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel atau apakah distribusi variabel itu sama di antara kelompok-kelompok tertentu. Kemudian ada uji Sign. Uji ini itu digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan ketika datanya berdistribusi tidak normal atau jika perubahan antara pasangan data tidak simetris. Kemudian ada uji Friedman, digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih kondisi terkait berpasangan. Misalnya dapat digunakan untuk membandingkan peringkat 3 metode pengobatan yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini tuh digunakan untuk menguji apakah sampel berasal dari distribusi yang sama atau tidak. Nah, uji ini tuh menguji sejauh mana distribusi empiris data cocok dengan distribusi teoritis yang diasumsikan. Nah, itu terkait beberapa uji non-parametrik yang biasanya atau yang umum digunakan. Oke, langsung saja kita ke contoh-contoh soal dan beberapa contoh uji non-parametrik yang digunakan. Oke, teman-teman, di sini sudah ada tampilan soal-soal dan juga tampilan aplikasi SPSS. Nah, langsung saja untuk yang pertama, soal yang pertama, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 35 siswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 35 siswa jurusan statistika sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Kemudian kita beralih ke aplikasi SPSS di mana kita mengimport variabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini hanya ada satu sampel sehingga kita menggunakan uji one sample KS. Langsung saja, yang pertama adalah nilai. Kemudian di sini, ini kita percepat saja. Nah, setelah seperti ini kita langsung lihat ke data view. Nah, karena kita sudah memiliki data, kita tinggal copy paste. Nah, di sini sudah masuk semua datanya itu sebanyak 30 data nilai mahasiswa statistika. Nah, baik kita langsung analisis. Analisis menggunakan non-parametric test, kemudian memilih legacy dialog, dan memilih one sample KS karena hanya satu sampel yaitu nilai mahasiswa. Nah, di sini kita langsung klik nilai yang di sini, pindahkan ke test variable list dengan mengklik tanda panah. Kemudian untuk memperhatikan lagi test distributionnya karena ditanyakan normal atau tidak.
Kita di sini memilih normal, kemudian klik OK. Nah, teman-teman ini hasilnya sudah terlihat, di mana jumlah datanya itu ada 30 mahasiswa. Nah, di sini yang kita perhatikan yaitu yang pertama di sini ada assign signifikansi, di mana menggunakan total atau uji dua sisi 0,184 sehingga kita bagi dua, yang hasilnya itu 0,184 dibagi 2 yaitu 0,092, sehingga lebih besar dari tarik signifikansi atau nilai alfa 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa uji H0-nya ini diterima, yang artinya distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika ini berdistribusi normal. Nah, di sini juga sudah terlihat, di sini ada keterangan bahwa test distribution is normal. Oke, teman-teman, itu untuk yang soal kedua. Baik, kita langsung lanjut ke soal kedua. Seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala 3 ordinal kategori, yaitu buruk, sedang, baik. Nah, di sini sudah ada 4 metode, sudah ada data-datanya. Kita masukkan ke variable view di aplikasi SPSS. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung ke data view untuk memasukkan datanya. Karena data sudah ada, kita tinggal copy. Nah, di sini bisa kita lihat ada 4 variabel, sehingga kita menggunakan uji Friedman atau correlate simple. Baik, langsung saja kita analisis. Memilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian memilih correlate simple. Nah, di sini kita masukkan semua variabelnya ke tes variabel. Nah, kemudian untuk test type-nya pastikan memilih Friedman. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat. Untuk range-nya di sini kita lihat ada untuk metode A ini ada rata-ratanya itu 2,03, yang B 2,83, yang C metode C 2,8, dan metode D 2,88. Nah, kemudian di sini untuk tes statistiknya kita lihat bahwa assign signifikansinya ini uji satu sisi ya, karena tidak ada tertulis total yang hasilnya 0,003. Jadi probabilitasnya 0,03 ini lebih kecil dari tarik signifikansi atau nilai alfa 0,05, sehingga H0-nya ditolak, di mana yang artinya pengukuran reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran ini itu tidak sama. Ya, untuk kategorinya sendiri bisa kita lihat ada di sini untuk ABCD di sini ada 2,03, 2,83. Jadi bisa dimasuk, ada mungkin yang buruk, ada yang sedang, dan ada yang baik. Jadi untuk ini H0-nya ditolak. Baik, untuk berikutnya kita langsung ke soal nomor 3. Untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion, sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Di sini sudah ada datanya. Di sini ada yang sebelum meminum obat kuat, dan di sini ada sesudah minum obat kuat. Jadi langsung saja kita masukkan variabelnya, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, jika sudah, kita langsung ke data view untuk masukkan datanya. Nah, di sini ada dua sampel. Karena di sini untuk menguji apakah obat tersebut berpengaruh atau tidak, kita menggunakan uji Wilcoxon. Jadi langsung saja kita analyze, memilih non-parametric test, memilih legacy dialog, kemudian memilih to relate sample karena datanya ini saling berhubungan.
atau dependent. Nah, sudah muncul seperti ini untuk di sini kita masukkan ke test pairs yang sesudah juga kita masukkan semuanya. Kemudian untuk test type-nya kita perjelas lagi. Di sini memilih Wilcoxon, kemudian klik OK. Oke, untuk outputnya di sini, untuk range-nya di sini, untuk statistik hitung, bisa kita lihat ada di sini ada 10 data, di mana ada 2 data yang memiliki beda-beda negatif atau negatif range, kemudian yang di bawahnya ada positif range atau beda positif yang bernilai 7. Kemudian untuk size-nya di sini ada 1 yang sama. Karena dalam uji Wilcoxon ini yang dipakai adalah jumlah negatif range-nya, sehingga kita memilih sum of range-nya di sini yaitu 7. Sehingga disimpulkan untuk uji Wilcoxon ini adalah 7. Nah, kemudian yang di bawahnya ada tes statistik. Di sini assign signifikansinya menggunakan 2 sisi atau two-tailed, yaitu 0,064 dibagi 2 karena menggunakan 2 sisi, sehingga hasilnya itu 0,032, di mana probabilitasnya ini kurang dari 0,05 atau tarif signifikansi, sehingga H0-nya ditolak. Yang artinya obat ini itu tidak berpengaruh terhadap kekuatan seseorang dalam mengitari stadion. Nah, itu teman-teman untuk pembahasan soal-soal. Mungkin hanya itu yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan atau ada salah kata dalam pembahasan atau penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.